Mari kita, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesehatan, setiap kehidupan dan kesempatan yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul lagi untuk ibadah pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami siap belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari setiap kami, supaya kami menjadi pribadi seperti yang Kau ingini Tuhan. Beri kami hati yang haus dan lapar akan Engkau, hati yang mudah diajar, hati yang mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Mari Tuhan bicara di tempat ini. Engkau yang berjanji 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya saat ini Engkau hadir di sini dan Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami, Tuhan. Bersihkan hati kami, terangikan hati kami, Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kegelapan, setiap keeroran dalam hidup kami disingkapkan, dibongkar, Tuhan. Dan kami, Tuhan, direka ulang, Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami mengalami semua apa yang sudah Engkau janjikan dalam hidup kami, Tuhan. Kami berdoa juga untuk sinyal Roh Kudus, urapi sinyal, ambil alih sinyal, sambungan internet dari awal hingga akhir, sehingga semua lancar, aman, tidak ada yang mengganggu. Urapi Tuhan, hamba-Mu setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu ini. Hanya yang berasal daripada Tuhan yang boleh keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini. Dan biar kebenaran Tuhan disampaikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, saudara-saudara semua. Shalom. Pada pagi hari ini, saya mau membagikan firman Tuhan tuh judulnya, keinginanmu itu membunuhmu. Jadi, ada keinginan itu yang bisa membunuh kita. Nah, kita tahu ya bagaimana cerita tentang Adam dan Hawa. Semua tahu kan tentang Adam dan Hawa? Baca Alkitab ya semua ya. Nah, kita tahu tentang Adam dan Hawa itu dulu tinggal di taman apa? Hidup dalam taman? Adam itu adalah manusia pertama. Jadi Alkitab itu menggambarkan Adam itu makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mari kita baca di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Bawa Alkitab nggak semua? Kita baca sama-sama ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ayo kita baca sama-sama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baik kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi, kalau Adam itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu artinya Adam itu mirip serupa dengan Allah ya. Nah, tapi kemudian Adam itu jatuh dalam dosa. Jadi Allah berfirman nih sama Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Semua boleh kamu makan. Tetapi ada satu pohon, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi ada ular. Ular itu menggoda Hawa itu untuk memakan buah itu ya. Ular bilang gini, Hawa, nggak apa-apa makan buah itu. Kamu tidak akan mati.
Karena waktu kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu jadi tahu tentang yang baik dan jahat. Nah, akhirnya Hawa tergoda nggak? Ya, Tuhan kan bilang jangan makan buah itu. Tapi ada keinginan dari Hawa. Keinginan itu yang bertentangan dengan Tuhan. Keinginan yang tidak selaras dengan Tuhan, yang bertentangan dengan Tuhan. Maka Adam itu makan dan Hawa itu makan buah itu. Apa yang terjadi setelah mereka makan dan buah itu? Ayo, apa yang terjadi? Mereka melihat diri mereka telanjang kan? Sehingga mereka membutuhkan apa? Cawat dari daun. Nah, jadi setelah adanya keinginan yang bertentangan dengan Tuhan itu, maka timbullah kebutuhan. Maka Adam dan Hawa punya kebutuhan membuat cawat dari daun. Padahal sebelumnya mereka nggak perlu cawat dari daun itu mereka nggak perlu. Jadi waktu kita punya keinginan yang bertentangan dengan Tuhan, tidak sejalan, tidak selaras dengan Tuhan, maka itu akan timbul kebutuhan. Jadi waktu kita tidak menginginkan, seperti Adam dan Hawa sebelumnya tidak menginginkan buah itu, mereka tuh hanya melakukan kehendak Bapa. Mereka tidak ada kebutuhan apa-apa. Semua sudah Tuhan sediakan di dalam Taman Eden itu. Nah, contoh nih, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang suami istri. Nah, suami itu memiliki keinginan misalnya untuk punya wanita lain. Maka akan timbul, itu keinginan itu kan tidak sejalan kan dengan firman Tuhan. Maka akan timbul kebutuhan. Kebutuhannya apa? Perlu uang lebih untuk menyenangkan hati selingkuhannya, untuk memberi uang, uangnya dibagi dengan istrinya. Padahal sebelum ada keinginan untuk itu, tidak ada kebutuhan seperti itu. Nah, akibat dosa dari Adam ini, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Jadi gambar Allah pada manusia itu rusak. Manusia tercemar dengan dosa. Nah, karena dosa ini, maka dari dalam hati manusia itu timbullah segala pikiran jahat, semua keinginan-keinginan daging. Sehingga keinginan daging itu walaupun kita tidak pernah diajarkan, tapi setiap orang bisa melakukannya. Contoh, keinginan daging itu seperti iri hati, atau kita marah. Itu kita nggak perlu ngajarin ke anak kecil. Mereka udah tahu sendiri caranya marah gimana, caranya iri gimana. Mereka sudah otomatis bisa. Itu karena akibat dosa dari Adam dan Hawa ini. Jadi sebenarnya kita boleh punya keinginan tidak? Ayo, boleh punya. Kenapa? Punya. Boleh. Boleh. Tapi keinginan itu harus tidak bertentangan dengan Tuhan dan harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Nah, Paulus ini menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa di dalam diri kita ini, di dalam diri manusia ini ada dua keinginan. Keinginan daging dan keinginan roh. Kalau keinginan daging itu keinginan yang timbul dari daging kita. Nah, kita baca di Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi keinginan daging dan keinginan roh di dalam kita itu bertentangan, berlawanan. Nah, kita buka juga di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ayat 19. Perbuatan daging yaitu cemara hawa nafsu. Ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, selisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat 21, kedengkian, kemabukan, tapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, contohnya ini hawa nafsu ya. Karena ada hawa nafsu keinginan gitu. Hawa nafsunya apa? Misalnya contohnya mau beli mobil baru, mau beli rumah baru. Nah, itu akan menimbulkan suatu yang namanya kebutuhan. Kebutuhan itu sehingga ujungnya itu orang akan apa? Mencari uang lebih. Cari uang dengan cara instan, menghalalkan segala cara, bahkan menipu. Itu ujungnya yang akan menghancurkan kita. Itu keinginan-keinginan yang akan menghancurkan kita. Kemudian di dalam Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Nah, saya bacakan ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, jadi kalau kita hidup menurut daging, kita itu memikirkan hal-hal yang daging. Seperti apa sih yang kita pikirkan daging? Uang, materi, kekayaan, kekuasaan. Kita cek hidup kita. Apakah dalam hidup kita itu kita memikirkan hal yang dari daging atau kita memikirkan hal yang dari roh? Seperti apa yang dari roh? Kita memikirkan pekerjaan Tuhan, kita memikirkan jiwa-jiwa. Kita cek hidup kita. Nah, di ayat 6, Roma 8 ayat 6 dan 13. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di ayat 13, sebab jika kamu menghidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi semua keinginan daging itu akan membawa kita kepada ujungnya kepada maut. Tetapi keinginan roh yang dipicu dari roh Tuhan itu kita akan memiliki hidup dan damai sejahtera. Nah, di Roma 8 ayat 7 itu dikatakan seperti ini. Roma 8 ayat 7 saya bacakan ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, jadi waktu kita punya keinginan daging atau kita hidup di dalam daging, kita melakukan perbuatan daging yang seperti tadi tuh, iri hati, amarah, perselisihan, kita itu menjadikan diri kita itu musuh Allah. Dan kita sama sekali tidak berkenan sama Allah. Nah, kenapa kita menjadi musuh Allah? Karena firman Tuhan itu, contoh iri hati ya. Firman Tuhan itu di dalam Amsal berkata, janganlah hatimu iri terhadap orang-orang berdosa. Firman Tuhan kan bilang, jangan iri hati. Jadi waktu kita iri itu, kita itu sedang menentang firman Tuhan. Nah, waktu kita menentang firman, kita itu menjadi musuhnya Allah. Jadi waktu kita menjadi musuh Allah, kita berseteru dengan Tuhan, itu membuat kita itu terpisah dari Tuhan. Waktu kita terpisah dari Tuhan, aspek dalam kehidupan kita itu semua mati. Apapun itu, kesehatan kita mati, keuangan kita mati, hubungan kita juga akan mati. Itu waktu kita terpisah dari Tuhan. Nah, sekarang kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Ayo kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa?
Daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, jadi keinginan daging itu bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Waktu kita hidup di dalam keinginan daging atau kita yang bukan dari Tuhan, maka kita kan tadi bilang apa? Menjadi apa? Menjadi apanya Allah? Musuh kan? Menjadi musuh Allah. Ujungnya maut. Dan kita akan mengalami kebinasaan. Kenapa? Karena kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan keinginan daging kita supaya kita tidak mengalami kebinasaan? Karena banyak dari kita sudah bertobat, tetapi kita masih suka marah, kita masih suka dengki, kita masih suka berselisih, kita masih suka kemabukan. Nah, bagaimana caranya kita mengalahkan keinginan daging kita? Dalam Galatia 5 ayat 16. Dalam Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16 saya bacakan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh karena kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesianya ya. Jadi inilah nasihat saya kepada kalian. Hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan badanimu yang jahat. Nah, jadi kita itu harus hidup taat dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya kita itu nggak menuruti keinginan daging kita. Kita itu tidak bisa bebas dari hawa nafsu atau keinginan daging tanpa pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang memberikan kita kemenangan sejati. Kita bisa nih merubah pola pikir kita atau kebiasaan jelek. Mungkin itu hanya di level permukaan, tapi Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk membereskan dosa-dosa kita sampai ke akarnya. Roh Kudus itu tidak hanya merubah perilaku kita ya, tapi Roh Kudus itu juga merubah keinginan kita, hasrat kita, merubah ketertarikan kita. Nah, kita itu harus dipimpin Roh Kudus itu setiap hari. Jadi baik itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah ataupun pelayanan, itu harus dijalani bersama Roh Kudus. Kalau tidak, itu keinginan daging itu akan mengambil alih hidup kita. Nah, karena Roh Kudus itu yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Nih, di dalam Galatia 5 ayat 17, Galatia 5 ayat 17, saya bacakan seri firman Allah yang hidup ya. Galatia 5 ayat 17. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal jahat. Tuhan udah bilang kita aja senang melakukan hal-hal jahat yang berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Perbuatan baik yang ingin kita lakukan menurut kehendak Roh Kudus itu berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Nah, kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita. Dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan ini. Nah, jadi dari ayat ini, Roh Kudus itu berperang dengan keinginan kita. Roh Kudus juga mau menguasai diri kita. Jadi makanya kita itu harus taat penuh kepada Roh Kudus sehingga apa? Keinginan daging kita itu tidak menguasai kita lagi. Ya. Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu sama kita. Contoh nih, misalnya kita dengar ada orang menjelekkan kita, itu reaksi kita sebenarnya mau marah. Tapi dalam hati itu Roh Kudus akan bicara, jangan marah, jadi tenang. Nah, kita itu perlu taat. Waktu kita mendengar suara Roh Kudus, kita taat pada Roh Kudus, kita nggak jadi marah. Tapi waktu kita nggak tetap mau marah, itu artinya kita membiarkan keinginan daging itu menguasai hidup kita. Nah, cara kedua bagaimana kita dengan menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. King kan dibilang tadi, keinginan daging itu terus berusaha untuk menguasai diri kita. Tapi kita harus menolaknya.
Salah satu cara apa? Cara pandang kita tuh harus diubah. Nah, dalam Roma ayat 6 sampai 11. Roma 6 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kita itu harus merubah cara pandang kita dengan mengucapkan firman ini. Kenapa aku telah mati bagi dosa, sekarang aku hidup bagi Allah. Terus kita perkatakan sampai cara pandang kita itu berubah. Nah, ini saya praktekkan. Saya perkatakan ini setiap hari. Tuhan, saya telah mati bagi dosa dan saya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sampai suatu ketika, waktu saya lagi emosi nih, mau marah sama seseorang gitu ya, itu tiba-tiba firman itu muncul di hati saya. Kamu itu sudah mati bagi dosa. Jadi sudah tidak ada keinginan daging, perbuatan daging. Jadi sudah tidak marah-marah lagi. Jadi kita itu harus memperkatakan sampai firman itu muncul. Ketika kita menghadapi sesuatu yang membuat kita marah, firman itu muncul dan kita bisa berespon dengan benar. Nah, jika kita ini sebagai orang percaya, dan kita semua orang percaya Tuhan kan ya. Jadi kita sebagai orang percaya tidak belajar hidup kita dipimpin oleh roh atau hidup taat dalangan Roh Kudus atau firman. Kita menyalibkan daging kita setiap hari. Maka hidup kita nggak ada bedanya sama orang yang belum percaya. Karena daging kita ini selalu menghalangi pertumbuhan rohani kita. Kan dikatakan, keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Nah, kita buka di Galatia, baca di Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24 saya bacakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pertanyaannya, apakah saudara sudah menjadi milik Tuhan? Sudah belum? Sudah? Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah saudara-saudara sudah menyalibkan daging setiap hari dengan segala hawa nafsu dan keinginannya? Jika belum, itu artinya Tuhan itu nggak bisa memiliki dirimu sepenuhnya. Sebab engkau itu masih milik dirimu sendiri. Nah, seperti apa? Misalnya, ya udah, apa yang kamu ingin ucapkan, ya kamu ucapkan. Apa yang kamu nggak mendengar suara Roh Kudus, itu harus diucapkan atau tidak. Apa yang kamu mau lakukan, kamu langsung lakukan. Kamu nggak pernah taat kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, orang yang sudah menyalibkan daging ini adalah orang yang hidupnya itu hanya punya satu kepentingan, yaitu kepentingan Tuhan. Terus kemudian kita buka dalam Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, tadi kan dibilang di Roma 6 ayat 11, kita itu sudah mati bagi dosa. Karena kita udah milik Tuhan Yesus kan, jadi kita sudah mati bagi dosa. Berarti sekarang kita hidup bagi siapa? Bagi Allah. Nah, kita itu menyerahkan anggota tubuh kita kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, bukan untuk berbuat jahat. Misalnya, bibir kita, mulut kita ini dipakai untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengutuki orang, bukan untuk marah-marah. Terus kemudian telinga kita digunakan untuk mendengar firman, apa kata Tuhan, bukan untuk mendengarkan fakta, apalagi gosip.
Tangan kita dipakai untuk menolong, membantu sesama kita, bukan untuk memukul orang, mencuri. Nah, itu artinya kita menyerahkan anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, ada juga keinginan roh. Keinginan roh ini keinginan yang berasal dari Tuhan sendiri. Karena dia selaras dengan firman dan tidak bertentangan dengan firman. Pada waktu kita melakukan, kita hidupnya di-drive oleh keinginan roh ini akan menghasilkan buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi waktu saudara semua hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita menyalipkan kedagingan kita menyerahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran Tuhan, maka kita akan mulai terhubung dengan Tuhan. Dan kita hanya melakukan kehendak Bapa. Waktu kita terhubung Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh itu. Nah, jadi waktu kita terhubung kembali dengan Tuhan, kita hanya melakukan kehendak Bapa. Waktu tidak ada keinginan daging, waktu kita hanya melakukan kehendak Bapa, itu tidak ada pergumulan lagi dalam hidup kita. Semua Tuhan sediakan. Jadi waktu kita mulai terhubung lagi dengan Tuhan, itu sama seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tidak ada pergumulan dalam hidup mereka. Semua sudah Tuhan sediakan. Nah, di Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging itu keinginan daging, perbuatan daging yang tadi dibaca. Nah, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kita dipimpin oleh roh nih ya, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Nah, saya baca dalam terjemahannya The Passion Translation ya, Roma 8 ayat 13. Ketika kamu hidup dikontrol oleh daging, kamu akan mati. Tetapi jika kehidupan roh itu mematikan keinginan-keinginan daging atau kedagingan, maka kita akan menikmati hidup yang berkelimpahan. Jadi waktu kita hidupnya dikontrol oleh keinginan daging, itulah yang akan membunuh kita. Kita akan mati. Mati itu karena kita bukan secara jasmani kita mati, tapi mati itu karena kita terpisah dari Tuhan. Sehingga semua aspek di dalam hidup kita itu mati. Keuangan kita mati, kita nggak punya uang, hutang, banyak hutang, kesehatan kita mati, sakit-sakitan terus, keluar masuk rumah sakit. Hubungan kita pun akan mati. Hubungan dengan keluarga rusak, hubungan dengan teman juga rusak. Itu karena hidup kita itu dikontrol oleh kedagingan kita, keinginan daging kita. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 10, dalam Yohanes 10 ayat 10, Yohanes 10 ayat 10 saya bacakan. Yang 10b. Aku Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau dalam terjemahannya The Passion ya, aku Tuhan datang untuk memberikan kepadamu segala sesuatu dalam kelimpahan. Melebihi dari apa yang kamu harapkan, apa yang kamu pikirkan, sampai berlimpah-limpah, sampai melimpah ruah. Nah, Tuhan itu mau memberikan kita itu hidup yang berkelimpahan. Semua aspek hidup kita tuh berkelimpahan. Tapi apakah kita menikmati kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Nah, mari kita cek hidup kita. Tuhan itu standarnya itu seperti itu. Kelimpahan tidak soal uang ya, tapi soal kesehatan, soal hubungan suami istri, hubungan orang tua anak semua. Tuhan itu kasih sukacita, damai, sejahtera. Itu artinya
kita itu hidup dikendalikan oleh roh kita. Kita hidup di dalam roh. Dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri. Dan kita itu menjadi anggota tubuh kita, menjadi senjata kebenaran Tuhan. Tetapi kita cek hidup kita, waktu ekonomi kita kacau, nggak punya uang, banyak hutang, tubuh kita sakit-sakitan, hubungan kita tidak harmonis, kita sedih, kita stres, kita depresi. Itu artinya hidup kita dikontrol oleh keinginan daging kita. Yang artinya kita ini akan menuju kepada kebinasaan atau maut. Jadi kalau kita masih mengalami semua ini, mari kita minta hidup kita ini dipimpin lagi oleh Roh Tuhan. Kita menyalipkan daging kita, keinginan-keinginan daging kita, dan kita serahkan tubuh kita ini sebagai alat kebenaran Tuhan. Maka kita akan hidup seperti yang Tuhan sediakan. Kita akan hidup di dalam kelimpahan dalam segala aspek yang sudah Tuhan sediakan. Kita akan hidup seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Semua sudah Tuhan sediakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi itu akan berakar kuat dan bertumbuh di dalam hidup kami. Tuhan, mulai hari ini, pimpin kami ya Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ambil alih hidup kami. Roh Kudus, Engkau yang membuat kami setiap hari hanya melakukan apa yang menjadi keinginan Bapa. Kami serahkan setiap anggota tubuh kami menjadi senjata kebenaran Allah. Sehingga sebab kami sudah mati bagi dosa. Dan sekarang kami hidup bagi Allah. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan, semua yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Engkaulah harapan kami Tuhan. Buat kami terus menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan buat kami mengerti apa yang menjadi agenda Bapa di dalam hidup kami. Aku serahkan Tuhan semua jemaat Gereja Patmos LP Nabire. Pegang mereka dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Biar setiap mereka akan mengalami perjumpaan dengan Kau secara pribadi. Dan Roh Kudus yang menuntun hidup mereka, memimpin hidup mereka, sampai hidup mereka diubahkan menjadi serupa dengan Kau. Terima kasih Tuhan, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu dan meteraikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan-Mu, kita terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya, semua jemaat Gereja Patmos LP Nabire. Tuhan Yesus memberkati.